Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program kami. Pada kesempatan ini, kita akan mengupas sebuah isu yang sangat krusial dalam pembangunan kota, yaitu bagaimana kita bisa secara efektif mengendalikan pemanfaatan ruang demi masa depan kota yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, kita semua pasti pernah bertanya-tanya soal ini. Kita melihat sebuah rencana tata ruang yang kelihatannya sudah ideal, sudah sangat komprehensif. Tapi entah kenapa, implementasi di lapangan justru malah menimbulkan berbagai masalah baru. Kemacetan, banjir, sampai hilangnya ruang-ruang publik. Sebenarnya, mengapa kesenjangan antara rencana dan realita ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada pengendalian. Ketika sebuah rencana tidak didukung oleh instrumen pengendalian yang kuat dan efektif, rencana itu hanya akan jadi dokumen. Dinamika ekonomi dan tekanan kebutuhan lahan yang tinggi seringkali mendorong terjadinya pelanggaran. Tanpa pengawasan yang terukur, akibatnya bisa sangat merugikan bagi kita semua. Pertumbuhan kota yang tak terarah atau urban sprawl, ruang terbuka hijau yang terus menyusut, hingga menurunnya kapasitas infrastruktur vital seperti air bersih dan listrik. Oke, mari kita mulai dengan menggali akar masalahnya. Bagaimana sebuah dokumen rencana yang notabene sudah disahkan secara hukum, pada akhirnya bisa menjadi semacam macan kertas, kehilangan taringnya di hadapan dinamika lapangan yang begitu kompleks. Kalau kita lihat secara tradisional, pengawasan itu sangat bergantung pada metode-metode manual. Misalnya, patroli fisik oleh petugas. Tentu saja, ini lambat, jangkauannya terbatas, dan sangat membuka celah untuk subjektivitas dalam proses perizinan. Tapi, untungnya, teknologi membawa sebuah perubahan paradigma. Dengan Sistem Informasi Perencanaan atau SIP, pengawasan beralih ke deteksi otomatis dari citra satelit yang bisa mencakup seluruh kota secara berkala. Sementara itu, verifikasi izin dilakukan secara sistematis dan terukur, sehingga bisa mengurangi ruang untuk interpretasi pribadi atau negosiasi. Sekarang mari kita bedah lebih dalam. Bagaimana sebetulnya sistem informasi perencanaan ini bertransformasi dari yang tadinya mungkin hanya sekedar alat untuk menggambar peta menjadi semacam mata digital yang tajam dan objektif untuk mengawasi dinamika kota. Nah, inilah wujud pusat kendali kota modern. Apa yang kita lihat di layar ini adalah antarmuka sebuah SIP. Disinilah semua data dari berbagai sumber bertemu. Jadi, peta digital ini bukan sekedar gambar statis ya. Ini adalah sebuah dashboard yang hidup, yang menampilkan laporan audit otomatis, status perizinan, hingga aduan warga secara real time. Dengan informasi yang terpusat seperti ini, pemerintah bisa jauh lebih cepat mendeteksi pola-pola pelanggaran dan mengerahkan sumber daya secara lebih efektif. Secara operasional, SIP ini punya 3 fungsi pengawasan utama. Pertama, change detection atau deteksi perubahan. Ini fungsinya mirip seperti kamera pengawas dari angkasa yang terus membandingkan citra satelit dari waktu ke waktu untuk menangkap setiap perubahan fisik di lapangan. Kedua, otomasi izin yang bertindak sebagai penjaga gerbang digital untuk memastikan setiap pembangunan baru sudah sesuai aturan. Dan yang ketiga, ini yang paling kuat, adalah penyediaan bukti digital untuk penegakan sanksi melalui apa yang disebut forensik keuangan. Konsep forensik keuangan ini benar-benar sebuah terobosan. Jadi, dengan arsip data historis yang rapi dan terdokumentasi, pemerintah bisa menyajikan lini masa kejadian yang tidak terbantahkan di pengadilan. Bayangkan, kita bisa membuktikan dengan sangat presisi kapan tepatnya sebuah bangunan ilegal mulai didirikan di atas zona hijau. Ini memindahkan dasar penegakan sanksi dari yang tadinya kata melawan kata menjadi bukti data yang objektif dan sangat kuat. Oke, teknologinya terdengar luar biasa kan? Tapi secanggih apapun sebuah sistem, ia tidak akan bisa berfungsi optimal tanpa bahan bakar utamanya. Dan bahan bakar itu adalah data yang akurat dan yang paling penting, terintegrasi. Idealnya, SIP ini berfungsi sebagai pusat saraf kota yang menyatukan data dari berbagai dinas sektoral, mulai dari data kependudukan, jaringan jalan, status kepemilikan tanah, sampai data utilitas publik. Semuanya ini harus bisa mengalir ke satu sistem agar bisa menghasilkan analisis yang komprehensif. Namun dalam prakteknya, menyatukan kerajaan-kerajaan data yang seringkali terpisah ini adalah tantangan yang luar biasa besar. Sebuah studi kasus penting memberi kita sebuah fakta yang terus terang sangat mengejutkan mengenai besarnya tantangan ini. 80%, iya Anda tidak salah dengar, mayoritas waktu dan sumber daya dalam proyek semacam ini ternyata tidak dihabiskan untuk melakukan analisis keuangan yang canggih.
Ironisnya, porsi terbesar justru terkuras untuk pekerjaan yang kelihatannya sepele tapi sangat melelahkan. Menyatukan data dari berbagai dinas, mengatasi format data yang tidak kompatibel, mendigitalisasi peta-peta lama, hingga menghadapi hambatan birokrasi dalam berbagi data. Tapi kekuatan teknologi ini tidak hanya berhenti di tangan pemerintah kok. Salah satu aspek yang paling transformatif adalah bagaimana SIP ini membuka pintu bagi partisipasi publik yang jauh lebih luas dalam mengawasi dan membentuk kota mereka sendiri. Konsep ini dikenal sebagai Volunteer Geographic Information atau VGI. Pada dasarnya, ini mengubah setiap warga yang punya ponsel pintar menjadi semacam sensor lingkungan yang aktif. Kita semua, Anda dan saya, bisa menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan melaporkan berbagai anomali atau potensi pelanggaran secara real time. Alurnya dirancang agar sangat efisien. Katakanlah seorang warga melihat ada pembangunan yang mencurigakan. Ia cukup mengambil foto, lalu mengirimkannya melalui sebuah aplikasi. Laporan itu akan seketika muncul sebagai sebuah titik koordinat di peta digital pemerintah. Mungkin satu laporan saja tidak berarti banyak. Tapi, bayangkan ketika ada beberapa titik laporan yang terakumulasi di satu area yang sama, nah itu akan menjadi sinyal peringatan dini yang sangat kuat, yang memungkinkan tim di lapangan untuk memprioritaskan investigasi mereka. Tentu saja, sistem ini bukannya tanpa tantangan. Keandalan data menjadi kunci utamanya. Harus ada mekanisme penyaringan yang kuat untuk memvalidasi setiap laporan dan mencegah misinformasi. Dan yang lebih penting lagi, kapasitas pemerintah untuk merespons setiap laporan yang valid secara cepat akan menentukan segalanya. Karena jika laporan dari warga diabaikan, kepercayaan publik pasti akan terkikis dan partisipasi pun akan menurun. Jadi, setelah kita melihat kekuatan teknologi, tantangan integrasi data, dan potensi partisipasi warga, gambaran besar apa yang bisa kita tarik mengenai masa depan tata ruang kota kita? Kesimpulannya menurut saya sangat jelas. Sistem informasi perencanaan ini bukan sekedar sebuah perangkat lunak. Ini adalah sebuah lompatan fundamental dalam cara kita mengelola kota. Ia mampu mengubah dokumen rencana yang statis menjadi sebuah instrumen pengendalian yang hidup dan dinamis. Pengawasan menjadi jauh lebih objektif dan transparan karena berbasis data. Dan yang terpenting, ini membuka sebuah era baru tata kelola kota yang cerdas, di mana warga bukan lagi hanya objek perencanaan, melainkan subjek yang diberdayakan untuk ikut serta mengawasi. Ini adalah sebuah pertanyaan reflektif untuk kita semua. Teknologi telah menyediakan alatnya, memberikan kita semua kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengawasi dan berkontribusi pada lingkungan kita. Kini, pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah kita akan menjadi penonton yang pasif atau menjadi partisipan yang aktif dalam membentuk masa depan kota yang kita tinggali bersama? Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.